Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi yang berada di lautan, longsoran, atau hantaman meteor di laut. Berikut adalah gempa-gempa yang dapat menimbulkan tsunami. 1. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut. 2. Gempa bumi yang memiliki kedalaman pusat gempa kurang dari 30 km. 3. Magnitudo gempa lebih dari 6 skala Richter. 4. Jenis pergerakan gempa tergolong sesar naik atau sesar turun. Gaya-gaya semacam ini biasanya terjadi pada zona bukaan atau zona sesar. Berikut adalah tanda-tanda terjadinya tsunami. 1. Diawali dengan adanya gempa bumi. Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah laut atau di dekat laut. 2. Dengarkan suara-suara gemuruh. Banyak dari korban tsunami telah mengatakan bahwa datangnya gelombang tsunami diawali dengan suara gemuruh yang keras mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut dengan cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, maka segeralah mencari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Selalu waspada pada gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga Anda tetap menjauhkan diri dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. 5. Cuaca yang tiba-tiba berubah. Contohnya, seperti gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim. 6. Perilaku hewan yang tidak biasa. Contohnya, beberapa kelelawar yang aktif di malam hari dan biasanya tidur di siang hari menjadi sangat aktif di siang hari setengah jam sebelum gelombang tsunami datang. Apa yang harus kita lakukan saat mendengar adanya bahaya tsunami? Berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi bencana tsunami. 1. Mengetahui pusat informasi bencana seperti BPBD dan BMKG. 2. Kenali area rumah, sekolah, tempat kerja, atau tempat lain yang beresiko, dan mengetahui wilayah dataran tinggi dan dataran rendah yang beresiko terkena tsunami. 3. Jika Anda sedang melakukan perjalanan ke wilayah pesisir, kenali hotel, motel, dan pusat pengungsian yang ada. Sangat penting mengetahui rute evakuasi yang telah dibuat ketika peringatan dikeluarkan. 4. Siapkan persediaan pengungsian dalam suatu tempat yang mudah dibawa dan tempatkan di area yang mudah dijangkau. Berikut adalah upaya penyelamatan diri saat terjadi tsunami. 1. Jika Anda berada di sekitar pantai dan terasa goncangan gempa bumi disusul air laut yang surut secara tiba-tiba sehingga dasar laut terlihat, segeralah berlari menuju tempat yang tinggi. 2. Jika Anda sedang berada di perahu atau kapal di tengah laut, kemudian Anda mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan arahkan perahu atau kapal mendekat ke pesisir pantai. 3. Jika gelombang pertama yang datang telah surut, jangan segera turun ke tempat yang rendah, karena gelombang tsunami bisa saja tidak terjadi sekali. Biasanya, gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. 4. Jika tsunami terjadi pada saat Anda sedang menyetir kendaraan, segera keluar dan cari tempat yang tinggi dan aman. 5. Segera mengungsi setelah ada pemberitahuan dari pihak yang berwenang mengenai tsunami. Apa yang harus dilakukan setelah tsunami? 1. Pastikan Anda telah memperoleh informasi bahwa ancaman tsunami sudah berakhir dari BMKG. 2. Jauhi area yang tergenang karena kemungkinan terdapat kubangan atau adanya kontaminasi dari zat-zat yang berbahaya. 3. Jauhi area terdampak yang rusak. Kemungkinan adanya benda-benda tajam dapat melukai Anda. 4. Jauhi jaringan instalasi listrik dan pipa gas. 5. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada pondasi bangunan. 6. Jika Anda terluka, dapatkan perawatan di pos kesehatan terdekat. 7. Periksalah ketersediaan makanan dengan hati-hati. Makanan yang telah terkontaminasi air genangan tsunami bisa jadi sudah tercemar dan tidak layak konsumsi. 8. Berikan bantuan P3K pada korban luka ringan dan panggil bantuan. Mintalah pertolongan evakuasi jika terdapat korban dengan luka serius. 9.
Jika rumah Anda dinyatakan masih layak huni, bersihkan rumah dari sampah yang terbawa gelombang tsunami dan menjernihkan sumber air bersih. 10. Segera membangun tenda pengungsian apabila keadaan rumah sudah tidak memungkinkan untuk dihuni atau kembalilah ke tempat pengungsian.